Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Ya di channel kali ini saya akan membahas mengenai anti sumbat ya. Nah, teman-teman, rata-rata kita menggunakan soda api ya. Nah, soda api seperti ini bentuknya macam-macam jenisnya ya. Jadi soda api ini juga ada kualitasnya, teman-teman. Ya, nanti kita bahas lain waktu untuk khusus kualitas. Ya, di video kali ini saya akan membahas sekaligus bereksperimen kira-kira soda api itu aman nggak buat kita melancarkan air yang tersumbat di wastafel atau di tempat pencucian tangan ya, atau pencucian piring atau saluran air yang berbasis pipa. Ya, kali ini akan saya demokan langsung dengan kita memasukkan beberapa agen sumbat ya yang biasa menyumbat, seperti misalnya kain ya, kemudian plastik atau kemasan sampo, kemudian juga ada mungkin sisa makanan seperti nasi, seperti itu ya. Kita akan lihat kira-kira seperti apa reaksinya dan apakah itu aman buat saluran air kita, terutama jalur pemipaannya ya. Kita akan lihat sekaligus kita akan bereksperimen. Oke, silakan langsung lihat videonya. Oke, sekarang kita coba ya. Saya di sini gunain sifon ya, supaya apa? Supaya kita tahu nih kalau kita pakai untuk wastafel itu pengaruh gak ke salurannya ya. Nah, ini kita kasih tadi ada nasi sebagai bahan organik ya, biasanya nyumpeli itu. Kemudian kita kasih plastik, ini kita masukin logam ya, siapa tahu ada cincin yang masuk gitu ya. Nah, kemudian kita juga kasih kain seperti itu ya. Kain ini kita anggap sebagai serat, seperti pembalut seperti itu ya, kadang orang buang sembarangan. Nah, kita kasih ya. Kemudian kita juga kasih kayak misalnya tanah nih ya, serpian tembok tanah atau apa. Ini saya coba pakai bata ringan ya, pecahannya seperti itu, supaya kita bisa lihat nih seperti apa reaksinya kalau kita menggunakan soda api ya. Nah, sekarang aku juga punya bungkus nih, biasanya kan bungkus sabun, bungkus sampo itu ya. Ini kita coba juga masukin ya. Oke, kita lihat ya, biasanya nanti kan sumbatannya itu di situ ya, nggak mengalir gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, sekarang saya akan kasih dengan soda api ya. Kita masukin soda apinya. Oke, dosis ini bebas ya teman-teman. Nih saat ini saya perkirakan aja sekitar saya pakai 1/4 kilo ya. Nah, saya akan masukkan dulu. Oke, kita percepat aja. Air ya, ini aku pakai air dingin, tapi teman-teman kalau mau lebih efektif pakai air hangat ya. Nah, kita masukin air, hati-hati teman-teman ya, bereaksi ya soda api kalau kena air. Nah, ini kasihnya tuh sedikit demi sedikit teman-teman ya, supaya soda apinya itu bekerjanya maksimal. Nah, tanda bekerjanya seperti ini nih ya, keluar buihnya seperti ini, tandanya soda api teman-teman tuh sedang bereaksi ya. Nah, hati-hati jangan terlalu dekat karena bisa menimbulkan iritasi ya, juga asapnya berbahaya. Nah, kita kasih lagi teman-teman, cara menggunakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan langsung guyur air banyak ya, tapi sedikit-sedikit sampai soda apinya betul-betul bekerja. Nah, kesalahan kebanyakan itu sekali tuang dan menganggap selesai ya, padahal nggak seperti itu cara pakainya. Jadi kita tambahkan terus selama soda api itu masih bereaksi ya, kita tambah air sedikit demi sedikit terus ya, itu supaya dia membentuk reaksi panas dan bekerja untuk menghancurkan ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya teman-teman, kalau sudah selesai nggak bereaksi ya nggak usah kasih air lagi ya. Nah, setelah itu kita lihat, sekarang kita bisa cek. Nah, ini nggak rusak ya teman-teman, jadi sifonnya tetap kuat. Jadi soda api di sini bisa dibilang tidak merusak sifonnya ya. Nah, sekarang kita akan kita buka aja sifonnya, rusak nggak dalamnya nih ya. Kita lihat ya sealnya nih yang bikin nggak bocor, rusak nggak. Ternyata sealnya itu kita lihat di sini utuh ya teman-teman, sealnya tidak rusak, jadi aman, cukup aman untuk sifon kita ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang materialnya tadi jadi seperti apa ya. Ini ya teman-teman. Oh ya, ada yang hancur ada yang enggak ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Nah, ini kita keluarin semua ya. Ya, untuk material yang plastik ya, ternyata dia leleh ya teman-teman ya. Nah, ini memang saya pakainya mungkin sedikit jadi nggak bisa hancur ya. Nah, seperti bungkus sampo tadi ternyata mengkerut sampai kecil sekali ya. Nah, sementara untuk nasi ini hancur ya teman-teman, jadi nasinya hancur.
Nah, kalau untuk batu-batuan memang dia nggak bisa ya. Nah, kita bisa lihat ya sudah kosong ya dalamnya. Nah, untuk kain dia juga bisa merapuhkan ya. Jadi ini rapuh, kainnya jadi rapuh teman-teman ya, gampang sobek. Jadi bisa dibilang dia bekerja juga untuk kain, tapi tidak bisa menghancurkan total ya. Mungkin butuh dosis yang lebih tinggi ya. Sementara untuk material seperti plastik dia masih bisa ya, jadi mengkeret ya materialnya. Dan untuk besi dia tidak bisa menghancurkan ya, galvalumnya nggak hancur tapi gosong ya, tanda kalau panas sekali memang. Oke ya, tadi itu teman-teman jadi eksperimen kita. Jadi perlu dipahami di sini, anti sumbat dari soda api itu bukan menjadi obat dewa gitu ya, yang bisa mengatasi semua sumbatan ya. Dia benar bisa melancarkan air dan juga dia aman bagi pemipaan kita. Kita bisa lihat ya, tadi sifon yang kita gunakan, tempat pembuangan yang biasa dipakai di wastafel itu tidak rusak, tetap keras ya, karena dibuat dari PVC khusus. Nah, jadi nggak perlu takut pakai soda api selama tidak berlebihan ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat ternyata untuk beberapa sumbatan seperti kain, atau mungkin ada pembalut masuk, atau mungkin ada batu seperti kerikil ya, atau mungkin tanah, itu soda api memang kurang efektif. Bisa dia menghancurkan tapi sifatnya itu mengkerutkan gitu ya, dan dia butuh dosis yang cukup tinggi. Kalau mungkin tadi dilanjutkan dengan penambahan lagi ya mungkin bisa ya, jadi bisa lebih susut lagi sehingga dia menjadi partikel yang lebih kecil ya. Nah, tapi kalau untuk material-material organik seperti nasi, sisa makanan, itu ternyata bisa ya. Jadi teman-teman, itu sedikit informasi saya mengenai anti sumbat. Jadi tips dari saya ya, karena tadi saya gunakan air dingin, teman-teman kalau mau lebih efektif siramnya pakai air hangat ya, supaya soda apinya juga dia lebih bekerja dengan maksimal ya. Dan bisa teman lakukan 2-3 kali sehingga bisa lancar, dan tetap hati-hati karena mengeluarkan asap dan juga aroma yang berbahaya bagi pernapasan, sehingga hati-hati, gunakan masker dan sarung tangan ya. Oke, itu semoga informasi ini bermanfaat ya. Boleh share kalau memang merasa bermanfaat ya, dan juga silahkan komentar kalau mau tanya, dengan senang hati kita akan berdiskusi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.